Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, alhamdulillah kita sudah sampai bab 3 bagian 3, yaitu bab terakhir dengan judul Peran Tokoh Perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakat pada waktu itu. Jadi perlu kita ketahui anak-anak, tokoh para pendiri bangsa kita itu merupakan putra terbaik bangsa kita yang mewakili kelompok dan masyarakat pada waktu itu. Sebagai generasi bangsa, sebaiknya kita mencontoh, bisa menempatkan diri menjadi calon-calon generasi putra terbaik bangsa Indonesia ya tentunya. Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan. Sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama. Berbagai perbedaan antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi pada saat rapat sidang BPUPKI itu terdiri dari dua golongan anak-anak, yaitu golongan nasionalis dan golongan agama, di mana dua paham golongan tersebut memiliki paham yang berbeda. Jika golongan nasionalis menginginkan negara kita didirikan atas dasar negara yang nasionalis atau negara kebangsaan, sedangkan para tokoh agama menginginkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada salah satu agama. Nah, perbedaan pendapat tersebut tentu saja tidak menimbulkan kekacauan, tapi atas dasar kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, ditemukanlah titik temu apa dasar negara kesatuan Republik Indonesia kita tercinta ini ya. BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 menyatakan, "Kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukannya. Semua buat semua." Dari pendapat Insinyur Soekarno tersebut jelas terlihat bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia. Terlepas dari para pendiri negara tersebut memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda. Jadi, para tokoh pendiri negara kita itu memiliki peran yang sangat besar dalam mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia kita ini. Nah, dari para pendiri negara tersebutlah kita dapat mendirikan sebuah negara kesatuan Republik Indonesia ini yang begitu kokoh, meskipun dengan latar belakang suku dan agama yang berbeda. Namun perbedaan tersebut bukan menjadi alasan untuk terpecah belahnya negara kesatuan kita, melainkan sebagai kekuatan, modal, kekayaan bagi bangsa Indonesia untuk bersatu menjadi suatu negara yang kuat. Sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah dan mufakat. Hal itu dapat kalian lihat dari pertanyaan Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Juli tahun 1945, yaitu, "Jadi rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi saya ulangi lagi
Undang-undang dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya, saya minta dengan hormat yang setuju yang menerima berdiri. Saya lihat Tuan Yamin belum berdiri. Dengan suara bulat diterima undang-undang dasar ini. Terima kasih tuan-tuan. Pertanyaan dari Ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri negara telah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Jadi, pertanyaan dari Ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggotanya itu merupakan bukti bahwa para tokoh pendiri bangsa telah mengutamakan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Setiap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka. Jadi dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri bangsa itu memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, dan rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan. Ilustrasi dari sidang PPKI itu bisa kalian lihat dalam sidang fragmen. Ketik aja di Google sidang fragmen PPKI gitu. Tadi ada muncul bagaimana di situ suasana nasionalisme para tokoh pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara maupun undang-undang dasar. Jadi mereka penuh dengan kehikmatan, saling menghargai, bertoleransi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan dan pribadi. Baik, demikian materi hari ini. Hari ini kita sudah belajar bagaimana peran tokoh para pendiri bangsa kita dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kesimpulannya, para tokoh pendiri bangsa dan negara dalam sidang BPUPKI maupun PPKI telah menunjukkan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas golongan dan pribadi ya. Tentu saja sikap tersebut wajib kita contoh sebagaimana di dalam masyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari. Sebaiknya kita selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan golongan dan pribadi kita. Jadi tidak boleh egois ya. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share ke teman-temanmu yang belum mendapatkan materi ini ya, supaya tidak ketinggalan pelajaran. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.